kenetralan penyelenggara pemilu, mulai dari KPPS sampai ke KPU pusat. Jangan sampai ada manipulasi atau rekayasa hasil pemungutan suara. Kalau ini terjadi, ini tragedi besar dan rakyat akan melawan. Jadi siapapun penyelenggara pemilu, siapapun yang berkehendak ingin merekayasa hasil pemungutan suara, siap-siap Anda akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat bisa melawan. Kalau suara rakyat dimanipulasi, rakyat akan berontak dan risikonya ditanggung sendiri. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pasca debat keempat tanggal 21 Januari 2024 yang lalu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini seperti rebound. Reboundnya ditandai dengan beberapa peristiwa. Yang pertama, bergabungnya Sleng dan Slengker. Kemudian animo masyarakat di berbagai tempat itu membludak, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan yang ketiga, ada yang menarik lagi. Ada kesadaran kolektif dari masyarakat di bawah, grassroots, terkait dengan perilaku dari pasangan 01 dan perilaku dari presiden yang dianggap terlalu berpihak. Ternyata masyarakat Indonesia kita mempunyai pemahaman atau keteguhan dalam menjaga etika. Etika bagi masyarakat Indonesia ternyata sangat penting. Itu yang membuat animo masyarakat akhirnya banyak beralih ke Ganjar Mahfud. Seperti kita tahu, kita masih ada sekian puluh persen undecided voters atau swing voters. Dan mereka biasanya menentukan pilihan di saat-saat akhir atau menentukan pilihan setelah melihat para kandidat berdebat. Kan akhirnya terbukti kandidat calon presiden kita tahulah kualitasnya, si A seperti apa, si B seperti apa, si C seperti apa. Kemudian yang paling hangat adalah kualitas dan kapasitas cawapres. Cawapres nomor 1, nomor 2, nomor 3, masyarakat ternyata mempunyai pemahaman, memotret hal itu dalam memori kesadaran mereka, dan akhirnya banyak yang beralih mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari survei yang kita lihat dari Carta Politika, itu dilakukan di minggu pertama bulan Januari, Ganjar rebound, dan Anies Caimin pun juga rebound. Yang justru stagnan bahkan cenderung merosot adalah pasangan 02. Karena rakyat Indonesia ternyata mempunyai kecerdasan sosial yang tidak kita duga-duga. Banyak orang pesimis terhadap jalannya Pilpres tahun 2024 karena ketidaknetralan presiden. Terus kemudian ada indikasi-indikasi oknum-oknum aparat keamanan yang berpihak. Ada program gelontoran bansos BLT yang diindikasikan konon katanya berkat Pak Jokowi atau dari Pak Jokowi. Dan kalau Pak Jokowi kan otomatis diasosiasikan itu adalah pasangan 02. Tapi masyarakat tidak sebodoh itu. Masyarakat cukup cerdas untuk menilai. Semua hak-hak masyarakat seperti bansos BLT diterima, bahkan gelontoran uang dalam tanda kutip money politik pun diterima. Tapi untuk menentukan pilihan di bilik suara, mereka telah menjelma menjadi seorang smart voters, pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu bukan sekedar
tergoda karena rayuan, karena gimmick-gimmick, karena ada joget-joget di TikTok atau karena rayuan masa kampanye. Tapi seorang smart voter atau pemilih yang cerdas ini juga menilai rekam jejak dari para kandidat sebelum jauh-jauh hari mereka mencalonkan, katakanlah tentang demokrasi gitu. Apakah selama 5 tahun ke belakang kemarin Pak Prabowo pernah berbicara tentang demokratisasi? Anies Baswedan bicara tentang demokrasi, Ganjar bicara tentang demokrasi. Itu di-trace semua. Hasil kerjanya mereka di-trace dari beberapa tahun sebelumnya. Keberpihakan masyarakat itu kepada akal sehat. Dan juga mereka melihat keberpihakan para kandidat ini hanya sekedar dilakukan karena menjelang pilpres atau sudah dilakukan jauh-jauh hari. Seperti Ganjar Pranowo misalkan. Keberpihakannya terhadap rakyat kecil sudah dilakukan 10 tahun pada saat beliau menjabat menjadi gubernur Jawa Tengah sudah dilakukan. Geliat dan keringat rakyat serta keluhan dari rakyat, Ganjar Pranowo sangat fluent, sangat mengerti. Pasca debat keempat, dukungan suara terhadap Ganjar Mahfud mengalami lonjakan alias rebound. Apa yang terjadi? Sangat paham dan sangat cerdas memberikan solusi. Sedangkan Pak Prabowo tidak mempunyai rekam jejak seperti itu. Anies Baswedan pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Tapi kan kita lihat bahwa rekam jejaknya selama menjadi gubernur juga tidak terlalu kinclong amat. Kedekatan rakyat dengan Anies juga biasa-biasa saja. Berbeda interaksi sosial yang dilakukan antara Ganjar Pranowo dengan rakyat, Anies Baswedan dengan rakyat, apalagi Pak Prabowo dengan rakyat. Ini ada rekam jejaknya. Dan seorang smart voter men-trace ke arah itu. Mereka tidak mau hanya sekedar dirayu dengan visi misi program yang dibuat oleh para ahli, mungkin yang bersangkutan tidak tahu apa-apa, hanya pada saat kontestasi pilpres. Itulah kecerdasan masyarakat. Dan buahnya bisa kita lihat sekarang. Ganjar Pranowo di Jawa Timur pun rebound. Jawa Barat meskipun itu daerah yang sangat keras, tapi setapak demi setapak, tahap demi tahap meningkat. Jawa Tengah juga bisa dikendalikan, tetap menjadi pemenang meskipun digempur dengan segala penjuru, meskipun setiap jejak Ganjar Pranowo dicoba diikuti oleh Pak Jokowi dengan cara yang macam-macam, kunjungan kerja tapi menggunakan ada angka 2 selalu ditampilkan di ruang publik dan sebagainya, tapi rakyat tetap bisa memilih. Rakyat bisa memilih dan memilah. Kalau itu haknya, seperti bansos dan BLT, itu hak sepenuhnya rakyat. Jadi rakyat tidak merasa berhutang kepada siapapun. Rakyat tidak mempunyai hutang kepada RT, RW, lurah, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, tidak punya hutang. Karena itu kewajiban dari negara. Dan pemerintah, presiden dan menteri serta aparat di bawahnya hanya mengelola dan menyalurkan. Karena ini berasal dari uang rakyat dan harus dikembalikan pada rakyat. Dan bansos ke depan juga harus lebih cerdas, jangan sekedar hanya memberikan makan ikan, tapi juga bagaimana harus melatih masyarakat, memberdayakan masyarakat, bagaimana mereka bisa memancing ikan dengan baik, menciptakan kail yang sempurna sehingga mudah untuk menangkap ikan. Itu analoginya. Jadi sahabat Indonesia, reboundnya Ganjar Mahfud ini sudah bisa ditebak. Karena rakyat dengan menggunakan hati nurani dan akal sehat bisa memilih dan memilah mana paslon
yang berkualitas, mana yang polesan, mana yang old school, mana yang sekedar kawin paksa, itu masyarakat bisa menebak, memotret, dan itu direkam dalam hatinya, pikirannya, kemudian tindakannya nanti menentukan pilihan ke arah mana. Tinggal nanti akhirnya adalah kenetralan penyelenggara pemilu, mulai dari KPPS sampai ke KPU pusat. Jangan sampai ada manipulasi atau rekayasa hasil pemungutan suara. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.